Oke, halo teman-teman semuanya. Balik lagi di kita di live podcast Sokmi, spesial Hari Kesehatan Mental Sedunia, episode yang ke-9. Oke, perkenalkan aku Sasa, anggota tim riset kesehatan mental komunitas atau yang bisa disebut dengan Sokmi. Oke, sebelum kita masuk ke podcastnya, aku mau jelasin dulu nih siapa sih Rokmi dan kenapa kita ngadain sesi live podcast hari ini. Jadi, Rokmi ini adalah kelompok riset kesehatan mental komunitas yang berada dalam naungan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Nah, Rokmi sendiri sering banget nih teman-teman ngadain berbagai macam kegiatan, di antaranya pengabdian masyarakat, penelitian, atau kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mental di Indonesia. Nah, salah satunya kegiatan live podcast pada hari ini nih teman-teman. Tujuannya untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia yang jatuh di tanggal 10 Oktober besok. Karena Hari Kesehatan Mental Sedunia adalah harinya kita semua. Oke, nah karena mungkin tadi udah sedikit berkenalan sama aku ya, langsung aja kali ya, aku kasih tahu apa sih yang kita bakal bahas pada sesi kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas mengenai adaptasi hidup jauh dari keluarga. Nah untuk ngebahas topiknya kita udah kedatangan nih narasumber yang menarik banget yaitu Betra. Oke, mungkin Betran, halo halo Betra. Halo Kak, Oke, suaraku terdengar jelas ya. kedengaran jelas, aman. Oke, gimana nih kabarnya, Betran? Nah, hari ini baik, Kakak gimana Kak? Oke, baik juga dong. Baik Kita juga, ketemu Betran hari deh. ini. Oke, mungkin dari Betran boleh dong kenalan dulu nih sama teman-teman penonton live podcast siang hari ini. Oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Bertrand. Aku adalah mahasiswa Fakultas Psikologi UI yang saat ini juga adalah anggota aktif di Rokmi. Dan kebetulan pada kesempatan ini aku diberikan kesempatan untuk bisa melakukan eh, belajar di luar negeri dan dari beasiswa ISMA itu. Salam kenal semuanya. Oke, thank you Betran. Salam kenal juga. Nah, jadi benar banget nih teman-teman. Betran ini mahasiswa aktif Fakultas Psikologi UI, anggota aktif di ROKMI yang saat ini lagi belajar di mana nih program istilahnya Betran? Aku kebetulan dapat kesempatan belajar di University of Edinburgh di Skotlandia. Wow, jauh banget ya. Berarti sekarang Jauh jam banget, berapa nih iya. di sana Betran? Jam 6 pagi. Jam Wow, 6 pagi, masih ya pagi beda 6 banget jam. ya. Udah Masih standby pagi nih banget. buat ROKMI. Oke, nah dari pengalamannya Betran ini makanya kita tarik banget nih untuk bahas tentang pengalamannya Betran mengenai hidup jauh dari keluarga. Gimana Betran? Udah siap? Udah. Oke, oke. Oh ya, berarti saat ini Betran udah minggu berapa nih di Scotland? Hmm. Ini minggu keempat terhitung dari aku datang tanggal 13 September kemarin dan sekarang ini udah tanggal 9 minggu keempat nih. Oke, udah minggu keempat. Berarti sekarang kalau di Scotland kesibukannya ngapain aja di sehari-harinya so far di minggu keempat? Hmm. Yang pertama pastinya akademik ya namanya ke sini ya mana. Eh, Pasti yang pertama akademik dengan berbagai macam kesibukan tugas-tugas dan juga tuntutan perkuliahan. Setelah itu ada kesibukan non akademik juga. Kebetulan di sini aku tergabung dengan semacam klub peminatan gitu. Ada di sini berapa juga ya dan aku ikut 2 di antara mereka. Dan selain itu mungkin ya di luar kesibukan akademik dan yang terkait sama kuliah-kuliah gitu ya, sudah ada kesibukan ya tentunya kesibukan rekreasi juga ya. Ya, Kebetulan kamu oke. udah sampai sini ya. Betul, betul, betul. Gitu ya, dengan teman-teman dan rekan-rekan yang ada di sini juga gitu. Oke, jadi udah cukup banyak ya kesibukannya Mas kali apa ya selain Betul. akademis, non Iya. akademis tidak lupa juga rekreasinya tadi ya kalau tadi Betran Iya. mention ya. Oke, ngomong-ngomong nih sebelum ikutan program ISMA sekarang, Betran sebelumnya punya pengalaman tinggal jauh dari orang tua nggak sih sebelumnya? Sebelumnya ada, kebetulan ini bukan yang pertama kali, tapi memang yang waktu itu bukan sampai sejauh ini ya. Waktu itu memang masih deket-deket ya. Kebetulan orang tua
orang tua aku sendiri domisilinya di Jakarta, sedangkan aku pernah tinggal jauh dari mereka di Surabaya waktu itu. Dan ya itu yang pertama kalinya itu tinggal cukup lama sih ya dari orang tua. Oke, itu berapa lama di Jakarta Surabayanya? Hmm. Sebenarnya waktu itu mulai bulan Maret ya, dan kemudian kayak selesainya sekitar bulan Mei, jadi 2 bulan kurang lebih ya. Oke, 2 bulan Iya, Jakarta Surabaya ya, kalau iya, pengalaman betul. sebelumnya gitu ya. Mm-mm. Oke, berarti kalau yang Jakarta Surabaya itu pengalaman pertama ya, jauh Itu dari orang tua. pertama, iya, Oke, betul. Mm. oke, saat itu apa aja nih kesulitan yang kamu alamin pas pertama kali harus tinggal jauh dari orang tua? Yang pertama itu pastinya harus ngurus diri sendiri ya, karena kebiasaan juga. Maksudnya kalau di rumah pun ya walaupun juga sudah mandiri gitu ya, tetap aja ada keberadaan orang tua untuk membantu kita tuh sangat membantu banget kan ya, dan sangat juga memberi ketenangan juga gitu. Jadi ketika tinggal jauh dan memang waktu itu aku dan hanya satu orang lagi gitu, adalah adik aku sendiri gitu. Ya akhirnya harus ngurus diri sendiri dan itu cukup sulit ya karena beradaptasinya dengan segala macam. Dan kebetulan juga selama dua tahun terakhir kan juga banyak di rumah ya karena pandemik ini gitu. Jadi agak ada lompatan gitu pertama, dan yang kedua sempat agak-agak homesick juga waktu itu ya karena nggak terbiasa harus agak membiasakan diri walaupun sudah tahu tempatnya gitu, udah lumayan sering ke Surabaya juga gitu ya. Ketika jauh dan aduh udah 2 tahun juga ya nggak pergi jauh dari orang tua, akhirnya harus beradaptasi juga dengan situasi itu. Dan cukup lama memang itu ya, kayak berapa minggu tuh kayak mikir kapan pulang gitu. Iya, kurang lebih itu sih kesulitannya. Oke, berarti saat itu yang Betra rasakan adalah cukup mengalami kendala gitu ya saat mulai beradaptasi jauh dari orang tua, mengurus segala hal sendiri, apalagi banyak kegiatan di rumah gitu ya gambarannya. Iya, benar. Oke, nah berarti kan kalau yang sekarang bisa dibilang pengalaman kedua nih, Betran hidup Mm-mm. jauh dari orang tua, meskipun ya mungkin jauhnya literally jauh gitu ya dari Jakarta Jauh banget, Surabaya iya. ke Jakarta Scotland gitu. Mm-mm. Dari pengalaman kamu sebelumnya nih, apa sih yang bikin kamu tuh memutuskan untuk berani tinggal jauh yang kayak tadi ya, yang literally jauh lebih jauh dibandingkan sebelumnya? Oke. Pertama karena ada kesempatan itu ya. Pastinya ketika kemarin dapat kesempatan bisa belajar di luar negeri, dan kemudian juga maksudnya dapat kesempatan yang cukup baik gitu loh ya, untuk bisa belajar ke luar negeri ini ya, kenapa tidak diambil gitu kan. Memang awalnya agak sulit ya karena mikir-mikir, ini ntar jauh dari orang tua juga gitu, dan jauh itu benar-benar sangat jauh, bukan cuma Jakarta Surabaya yang waktunya persis sama, terus kalau mau pulang ya udah besok cari kereta, cari pesawat atau apa dapat gitu. Kalau sini kan nggak bisa ya bolak-balik gitu. Agak boncos ya kalau kita mau pergi. Iya, Wak, duitnya agak itu banget kalau misalnya dipakai buat bolak-balik kan, jadi kayak ini jauh juga gitu. Tapi karena ada kesempatan dan kayak oh di sana juga nggak bakal sendirian, ada teman-teman juga di sini, dan ada apa ya, mau juga pengen bisa mengembangkan diri juga gitu kan, nggak bisa ya apa selama-lamanya harus apa ya ya istilahnya terikat dalam kandang gitu ya. Ya akhirnya oke lah, boleh kita coba gitu, udah ada kesempatannya, udah ada ya udah ada bekalnya juga ya dan lain-lain, udahlah lanjut aja gitu kita, kurang lebih waktu itu seperti itu sih mindsetnya gitu awal-awal. Oke, jadi bisa dibilang karena kesempatannya ada dan mungkin Betran ngerasa kesempatan ini menjadi apa ya, hal yang oke gitu ya untuk ngembangin dirinya Betran. Jadi why not gitu ya kalau tadi Oh iya yang betul. Betran jelasin ya. Hmm. Oke deh. Nah, berarti saat itu uh, nah kan kita tadi udah jelasin ya kalau sekarang udah beda negara juga jauh nih perantaunya. Ada nggak sih Hmm. perbedaan pengalaman yang kamu rasain nih antara sebelumnya tadi Jakarta Surabaya jauh tapi masih satu negara dengan yang sekarang gitu Jakarta Scotland? Oh, lumayan banyak sih kalau itu. Oh, mungkin boleh Eh, di-sharing nih buat teman-teman lainnya juga. mm-mm. Mungkin kalau misalnya pengalaman yang pertama dari budayanya aja udah beda ya, dari orang-orang di sini dan dari sana pun pertama itu udah beda banget, dimana di sini tuh apa ya, aku rasa bukan ya kurang lebih sih sama sih itunya komunikasi dan lain-lain, cuman eh, pola kita ngomong, pola kemudian gimana orang sehari-hari di jalan dan lain-lain. Di sini juga banyak kan kita bisa lihat orang jalan dan lain-lain tuh membiasakan dirinya agak sulit ya karena di sana apa-apa Gojek, di sini Gojeknya mahal.
Nggak mungkin, dan nggak ada namanya Gojek di sini, nggak ada ojek gitu di sini. Itu pertama. Dan yang kedua juga suhunya ya, kalau di Indonesia kan Hmm. sangat-sangat panas, ya, sangat-sangat panas banget. Dan kalau di sini benar-benar dingin gitu, dan harus hati-hati banget nih hari ini suhunya berapa gitu, ini prediksinya hujan atau enggak, dan lain-lain sebagainya. Itu aku rasa pengalaman yang kedua itu. Dan juga yang ketiga tadi ya balik ke kaitannya sama ngurus diri sendiri itu ya. Karena di sini benar-benar dituntut banget buat independen. Apa harus kalau bersihin kamar benar-benar harus bersihin sendiri. Kalau misalnya beli makan juga harus milih sendiri ya apa yang mau itu. Nggak bisa ya cuman apa menunggu ada apa gitu yang disiapkan di dalam meja, tapi benar-benar harus milih ini ya hari ini mau makan apa, dan kemudian juga harus ngerasi juga kira-kira keuangannya gimana, dan harus ngatur keuangan sendiri biar nggak terlalu boros ya. Dan juga akhirnya perbedaannya kalau misalnya sama di Surabaya juga, nggak tahu ya, mungkin kalau di Surabaya karena ada feeling kalau ini masih dekat-dekat rumah gitu, Ya, dan kayak masih tahu lebih masih kebayang lah tahu. ya jarak tempuhnya kayak seberapa jauhnya gitu ya. Iya bener, dan masih kepikir kayak oh masih bisa pulang lah gitu kalau misalnya dibutuhkan. Kalau misalnya minggu depan udah nggak betah dan kemudian pengen balik ke Jakarta, masih ada pertimbangan itu gitu loh. Kalau misalnya sini kan tidak bisa ya, nggak bisa tuh pulang-pulang ke Jakarta lagi gitu, karena emang ya udah jauh gitu, dan agak agak beler ya kalau misalnya itu tiket juga ya gitu. Oke, tadi menarik sih ya. Apalagi kamu tadi sempat ngomong juga di sini tuh akan praktis kayak lapar bisa GoFood apa-apa tinggal nge-Gojek. Kalau di sana mungkin Mm-mm. pertimbangannya akan jauh lebih panjang. Terus kalau dari tadi kan di-mention ya beberapa tantangan yang biasa kamu hadapi. Kalau sejauh ini gimana nih cara kamu menghadapi challenge-challenge tadi? Mm-mm. Pertama ya aku rasa waktu ya itu yang penting gitu. Karena mungkin adaptasi aku bisa dibilang agak sedikit lebih lambat dibandingkan teman-teman yang lain, mulai hari kedua, ketiga sudah bisa bisa bersosialisasi sama orang-orang sini, udah bisa ketemu teman-teman baru gitu. Sedangkan aku masih kayak ini agak sulit ya untuk ngobrol gitu, walaupun bisa ngomong secara dalam bahasa Inggris bisa gitu. Tapi memang menyesuaikan lagi dengan komunikasi orang-orang sini, dan kemudian apa ya, mencoba membuka diri, mencoba memberanikan diri buat terbiasa dengan mereka itu agak sulit gitu. Jadi pertama aku rasa memberikan waktu itu penting banget ya, namanya adaptasi juga ya, nggak bisa dipercepat gitu Buru-buru loh lah. walaupun betul, emang harus tuntas gitu. Yang kedua minta support sih dari orang-orang ya, itu yang aku rasa penting karena begitu sampai sini aku rasa penting banget buat apa ya, punya orang-orang yang bisa diajak berkomunikasi, yang bisa ya diandalkan. Walaupun ya kita dituntut buat mandiri, tetap aja pada akhirnya butuh orang lain itu. Dan aku cukup bersyukur sih karena di sini cukup ada teman-teman yang suportif yang bisa membantu itu, sampai akhirnya sampai sini udah minggu keempat, oh udah lumayan aman dan lumayan nyaman di sini gitu. Uh, dan yang ketiga tetap berkomunikasi sama orang tua ya, itu penting juga ya karena tinggal jauh dari mereka, dan ini pengalaman yang ya walaupun yang bukan yang pertama, tapi yang pertama kali jauh, benar-benar jauh gitu ya. Jadi penting juga untuk bisa tetap keep in contact sama mereka, untuk komunikasi, luangkan mungkin berapa sih 20-30 menit per harinya buat ngabarin, buat saling tukar kabar aja dengan orang-orang di rumah, supaya nggak ngerasa terbeban juga gitu, dan tenang hatinya lah, kurang lebih kayak gitu. Karena pada akhirnya kita balik lagi ya, makhluk sosial yang masih butuh kehadiran orang lain. Betul Oke. banget. Oke, tadi berarti teman apa ya? Kalau misalnya aku simpulin cara kamu menghadapi tantangan tadi apa ya? Adaptasi itu memang butuh waktu. Kedua, support system ya tadi teman-teman Mm-mm. sesama. Berarti tadi yang kamu mention dengan support system itu teman-teman sesama peserta atau gimana nih, Betran? Yang pertama karena ya emang awalnya aku belum sempat bisa terbuka ya dengan orang-orang di sini gitu awalnya. Iya, adalah teman-teman dari ISMA yang memang sangat membantu awalnya. Sekarang karena udah bisa lebih terbuka gitu ya, atas bantuan mereka juga ya tentunya. Akhirnya punya support system lebih baik gitu dari teman-teman di sini juga, yang ya adalah orang-orang dari sinilah gitu. Oke, oke. Anyway, kita udah dapat pertanyaan nih dari penonton Hmm. live podcast kita. Oh iya, oke. Ya, begini nih pertanyaannya. Pengen Hmm. banget ikut exchange, tapi merasa takut kalau di negara orang sendirian. Gimana ya, Kak? Hmm. Oke, mungkin dari veteran boleh sharing pengalamannya di apakah mungkin dulu juga awalnya takut atau gimana? Iya, kayaknya
Aku juga sih waktu itu tuh menurut aku tuh sangat-sangat wajar ya karena um, jauh udah bukan cuma jauh dari orang tua tapi benar-benar di negara orang dan itu benar-benar sendirian. Dan mungkin bukan cuma aku dan viewer tadi ya, tapi ya semua orang yang benar-benar pergi ke negara-negara lain dan jauh dari orang tua sepertinya merasakan hal yang sama sih dan itu wajar. Mungkin kalau misalnya gimana caranya balik ke tadi sih yang aku sendiri rasakan ya tadi pertama itu berikan waktu karena ya sama kayak kita di negara kita sendiri juga pada akhirnya nyaman karena sudah bertahun-tahun tinggal di situ ya. Nggak mungkin untuk kemudian langsung disamaratakan dengan itu agaknya agak sulit. Makanya diberikan waktu aja untuk beradaptasi di sana. Jangan lupa buat membekali diri gitu kira-kira nanti tempat tinggal aku seperti apa sih, nanti apa yang aku bisa temukan di sana, kira-kira apa yang aku bakal lihat gitu loh, apa yang aku bakal sering temukan di situ, apa kendala-kendalanya, dan kalau bisa TW-TW dengan orang yang mungkin tahun lalu sudah pernah ke negara yang sama, itu bisa sangat membantu banget. Ya, karena ya biar nggak terlalu shock ya, biar nggak terlalu culture shock banget udah, oh begitu, udah itu, oh ini yang tadi diomongin sama ini, oh ini yang kemarin diomongin sama Kak siapa, itu akan sangat membantu banget. Dan kedua, cari support system sih aku rasa, kalau misalnya ke sana benar-benar sendirian, bisa untuk dari support system dari teman-teman di Indonesia pun ya, banyakin komunikasi dengan mereka dan juga sama orang tua di rumah itu sampai nanti pada akhirnya ada titik pasti di mana oh udah lebih nyaman di sini, udah lebih enak, bangun pagi sudah nggak pusing atau kepikiran rumah. Nah di situ pasti udah bisa tahu gitu loh, ini aku udah beradaptasi. Tapi sampai waktu itu datang nggak apa-apa untuk minta tolong dengan orang-orang yang kita sayang, itu sangat normal banget. Oke, ini menarik ya. Tadi highlight yang Betran kasih itu adalah persiapan gitu ya. Tadi mungkin Mm, yang hal yang aku sangat tangkap dari Betran adalah nanya-nanya dulu nih ke orang yang mm, udah pernah tinggal di negaranya gitu ya. Menanyain soal iya. karakteristiknya, kira-kira gambaran tempatnya kayak gimana supaya kita sendiri pun ada bayangan dan sampai sana kurang lebih mengurangi shock ya gitu ya. Kalau tadi Iya, Betran betul. gambarin ya. Betul. Oke, dan yang terakhir jangan takut buat minta tolong gitu tadi jawaban dari Mm, Betran ya. mm, Oke, nah kalau sejauh ini nih kalau ya dari yang Betran rasain gitu ya, berarti udah sebulan juga ya, mungkin mm. sebulan di sana. Pelajaran apa sih yang Betran dapetin selama tinggal sendirian, jauh dari orang tua di negara orang tua, dan mungkin dengan karakteristik negara yang jauh banget lah dari negara asalnya. Mm. Mungkin balik ke tadi ya, sebelum ini ya, jangan takut buat minta tolong gitu ya. Kalau misalnya emang sudah butuh pertolongan dan maksudnya bingung di sini, pasti akan ada orang-orang di sini yang bakal bisa menolong gitu. Pun misalnya belum ada yang seumuran, biasanya kalau misalnya masuk-masuk memang tujuannya buat belajar dan lain-lain, pasti akan ada kampus yang bisa memberikan layanan, biasanya memberikan layanan konseling, layanan dukungan emosional tuh ada biasanya. Dan pasti kalau misalnya ke negara orang ada organisasi organisasi Indonesia yang ada di negara tersebut. Biasa itu namanya PPI ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia, maaf. Dan itu biasanya bisa menjadi support system juga supaya nggak ngerasa kesepian juga. Jadi jangan takut buat minta tolong, aku rasa itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya yang aku pelajari juga, ya pada akhirnya belajar buat bener-bener mandiri gitu ya, udah ngerasain kayak hidup, oh seperti ini gitu, udah hidup sendiri, ngatur keuangan sendiri, dan kemudian makanan sendiri. Kayak pikirannya tuh kadang-kadang nanti sore makan nggak ya, itu seperti itu, bukan nanti sore makan apa, tapi nanti sore makan atau enggak begitu. Dan emang sudah ya yang namanya menjadi tuntutan ya untuk belajar di luar negeri sendirian, hidup sendiri ya. Pada akhirnya harus belajar mengurus diri sendiri juga, tahu kondisi diri, kapan harus istirahat, kapan harus lanjut, dan lain sebagainya. Begitu. Yang ketiga, belajar untuk pada akhirnya beradaptasi juga gitu ya, belajar untuk bersosialisasi dengan orang-orang di sini karena kalau di Indonesia mungkin kita kebiasaan ya sama teman-teman yang satu frekuensi, teman-teman yang satu ini dan satu budaya, ngobrolnya cepat, ngobrolnya enak, temanya juga langsung ketemu. Kalau di sini agak sulit ya karena pertama bahasanya udah beda gitu, dan kemudian selain bahasanya udah beda juga budaya, cara mereka ngomong, topik yang diajak ngomong juga beda, jadi agak adaptasinya juga agak sulit ya. Tapi akhirnya belajar untuk belajar untuk berkomunikasi sama mereka dan membiasakan diri kita ke obrolan dan juga dengan topik-topik mereka.
akhirnya juga ya menjadi pembelajaran penting sih buat aku ya. Sesuatu yang aku nggak akan dapat kalau cuma di Indonesia begitu pastinya. Itu kurang lebih. Oke, jadi memang pengalaman selama Isma ini dari sesuatu yang baru dan berkesan banget nih buat Beta ya. Justru tadi ketika Betul. di awal bilang mungkin adaptasinya ini jadi tantangan sendiri, tapi di sisi lain dengan kita adaptasi dengan situasi baru, lingkungan baru, orang-orang baru, justru jadi memperkaya knowledge-nya dari Beta nih ya. Iya, betul. Oke, anyway kita ada nih pertanyaan lain nih dari teman-teman penonton live podcast kita. Yang kedua nih, kakak kalau kakak homesick biasanya ngapain? Kalau apa, sorry? Homesick. Oh, oke. Udah Oke. pernah homesick belum nih ternyata? Oh, pernah ya. Untuk Oh, 2 minggu oke. pertama tuh homesick banget, iya. Dan ini sih, memang iya bener, aman 2 minggu pertama tuh bener-bener homesick banget di sini, ya. Dan lucunya tuh aku nggak nyadar gitu sampai suatu titik ketemu ketemu kayak ya lihat-lihat foto dan lihat-lihat apa namanya apa ya ingat soal rumah gitu terus kayak oh iya ya Allah gitu kangen banget gitu kan kayak aduh gila jauh banget ya gue dari rumah gitu pengen nih kayaknya enak nih tidur di kasur di balik di rumah nih karena di sini kan ya itu kan beda kan harus nyesuaiin lagi. Waktu itu yang pertama yang aku lakukan adalah langsung komunikasi sama orang tua sih. Dan di situ aku pastikan ya tadi itu ya benar-benar 20-30 menit benar-benar per harinya cuman buat ngontak mereka. Maksudnya sekalian tukar kabar, sekalian ngasih tahu ke orang tua kalau mereka baik-baik aja dan kita di sini pun juga tahu kalau mereka di rumah keluarga di rumah pun juga baik-baik aja. Dan keluarga di rumah pun juga ya tetap walaupun pastinya mendukung ini di sini gitu ya. Tetap menunggu kepulangan kita lah gitu, menunggu kepulangan kita yang aman lah dan itu cukup sih buat menenangkan diri juga. Jadi komunikasi sama orang tua itu aku rasa sangat-sangat penting. Dan yang kedua, komunikasi sama teman juga gitu. Biasanya soalnya tadi ya, yang ngerasain homesick itu nggak cuma kita sendiri pastinya. Pasti ada orang lain yang ngerasain hal yang sama. Jadi kalau misalnya bisa berkomunikasi sama teman-teman, di Maksudnya sini kalau kangen Anda, sama kita gitu ya. ya. Dan kalau misalnya bisa ngomong sama orang-orang di sini, sama teman-teman di sini yang sama pelajar Indonesia yang ke sini, itu bakal sangat membantu gitu. Tahu bahwa kita nggak sendirian dan ada orang lain yang juga relate dengan pengalaman kita, itu bisa sangat-sangat memberikan ketenangan juga sih pada akhirnya gitu. Oke, jadi tadi jawaban secara singkatnya tetap terkoneksi ya sama orang rumah, keluarga, dan mungkin kalau untuk terdekatnya di satu tempat yang sama, berkomunikasi juga nih sama teman-teman, tadi mungkin sesama warga Indonesia yang ada di sana juga gitu ya, Betran ya. Iya, betul. Oke, oke. Sama tadi mungkin karena aware nih, ada yang nunggu ini di Indonesia, mungkin akan memotivasi kita juga untuk jaga kesehatan, makan yang teratur, supaya kita bisa kembali ke rumah dengan sehat dan selamat gitu ya. Oh betul, iya. Pun agak sulit sih Oke, karena nah, berhemat ya makannya ya. ya hemat yang penting makan teratur kan. Iya, iya. Oke, oke. Nah, kita ada penanya berikutnya nih. Gini pertanyaannya, Pak, aku pengen banget ngerantau buat kuliah, tapi sampai sekarang belum disetujuin. Kira-kira gimana ya Oh, cara oke. meyakinin diri ke ortunya? Gitu. Oke, mungkin dari Bethan, gimana nih experience-nya untuk minta izin ke orang tua ya? Hmm. Oh ini agak sulit ya, aku rasa karena kaitannya sudah sama orang tua, itu bukan dari diri kita gitu permasalahannya. Dan tapi mungkin dari pengalaman aku sendiri, kalau aku kebetulan karena orang tua cukup support waktu itu dan aku bilang, oh mau ikut ISMA, mau ke luar negeri, mereka langsung, oh yaudah nggak apa-apa begitu, langsung berikan lampu hijau gitu istilahnya untuk aku pergi ke luar negeri dan belajar. Tapi kalau misalnya pada akhirnya ngerantau dan orang tua punya mungkin kurang setuju gitu ya atau punya pemikiran lain, sepertinya yang harus dilakukan adalah ya ngomong gitu ya sama mereka ya kenapa kok mau ke luar negeri. Biasanya kan orang tua nggak rela melepas tuh karena informasinya kurang dan mungkin karena takut hal-hal yang tidak terduga terjadi ya. Nah, wajar ya namanya orang tua ya. Pada akhirnya akan sangat-sangat cemas dengan anaknya dan akan mencoba buat gimana pun jangan sampai gitu loh anak saya ini terekspos ke permasalahan-permasalahan. Apalagi di tempat yang bahkan orang tua tidak bisa intervensi gitu ya karena kan jauh. Mungkin yang paling baik adalah diomongin dulu
dirapatin lah, tanda kutip lah istilahnya ya, dirapatin dengan orang tua, kenapa kok pengen belajar di luar negeri atau di luar kota gitu ya, apa yang menjadi latar belakangnya, apa yang membuat kita pengen seperti itu, dan nanti gimana aja sih, makanya tadi cari riset sebanyak mungkin ya, di sana tuh apa yang bakal ditemukan, supaya orang tua pun juga ngelepas juga, oh anak ini tahu gitu loh mau ngapain, anak saya ini udah aman gitu, dan mereka pun juga nggak begitu cemas gitu loh dengan keseharian kita, dan dengan itu mungkin akan lebih luas sih dengan memberikan izin merantau gitu kurang lebihnya. Oke, oke. Ini menarik nih jawabannya Betran ya. Karena mungkin tadi ya orang tua nggak ngizinin kita bisa jadi karena orang tuanya juga nggak aware gitu ya. Ini di negara Mm-mm. mana, kondisinya seperti apa. Dan tadi lagi-lagi ya research soal negaranya dan pengetahuan kita seputar negaranya, apa yang akan kita lakukan itu jadi hal yang sangat penting supaya orang tuanya juga nggak cemas gitu. Apalagi kita mungkin jauh dari Betul. pengawasan orang tua ya, kurang lebih. Betul. Oke, oke, sip. Atau mungkin dari Betran sendiri ada tips-tipsnya nggak nih untuk tadi ya, tadi kan bisa itu orang tua ya. Kalau Hmm. misalnya ada tips lainnya nggak nih untuk minta izin ke orang tua waktu itu? Kalau tips lain, mungkin kadang-kadang ya, kalau misalnya ini bisa membantu juga, cari ada dukungan dari teman-teman atau orang-orang yang sudah tahu dengan negaranya, yang sudah tahu sama kemampuan kita tuh bisa membantu. Kebetulan salah satu alasan kenapa orang tua aku juga memberikan memberikan izin ya buat langsung aja ke Inggris gitu, nggak yang suruh deket-deket aja gitu negara-negaranya, tapi langsung jauh nggak apa-apa gitu, kayak ke ujung Eropa juga nggak masalah gitu kan waktu itu. Adalah karena tahun lalu pun juga ada teman-teman yang mengalami pengalaman yang sama gitu, pergi ke luar negeri yang sudah paripurna ya masa masa belajarnya di situ. Dan dan mereka yang memberikan semacam keterangan juga gitu loh ke orang tua. Aku juga gitu, apa yang nanti aku bakal temuin, dan dari cerita-cerita mereka yang mereka berikan, orang tua pun juga akhirnya oh gitu, maksudnya oh tahu seperti ini toh, oh nanti budaya yang kita bakal ditemuin itu seperti ini. Ya, jadi ada semacam orang yang bisa menjamin itu, yang bisa membantu pembicaraan itu bisa sangat membantu juga sih, karena tadi itu ya menambah pengetahuan ke orang tua juga bahwa oh, ini akan baik-baik saja gitu. Oke, oke, sip, menarik di dan mungkin pertanyaanku ya, apa nih selama kamu 4 minggu ya di Scotland, hal menarik apa sih yang kamu alamin di sana? Oke. Kalau hal yang menarik yang pertama tadi itu ya ternyata banyak yang mengalami permasalahan serupa. Aku kira aku doang waktu itu awalnya. Dan ternyata banyak gitu yang bener-bener pada akhirnya kita nggak tahu gitu awalnya kan. Sampai akhirnya ngumpul terus cerita, lu pada kangen orang tua nggak sih? Terus kayak iya iya semua juga kira kebuka juga gitu. Oh iya gue juga gitu. Dan akhirnya di sana. Jadi itu yang menurut aku kayak oh waktu itu menariknya tuh oh kita nggak tahu gitu loh, maksudnya itu sampai akhirnya mereka ngebuka oh kita iya sama-sama, kita juga sama-sama kangen sama rumah, juga sama-sama kayak bingung di sini mesti ngapain dan lain-lain gitu. Jadi mungkin kalau yang aku bisa kasih tahu juga gitu ya, you are not alone gitu loh di sini, jadi selalu ada bantuan Iya, yang bisa diberikan aja. Maaf. asik. We're Iya, all this together lah ya. iya, iya, betul. Itu yang pertama sih yang menurut aku menarik banget, dan yang kedua mungkin baru nyadar betapa kecilnya kita gitu ketika ada di negara orang sendirian gitu. Iya kan udah bener-bener baru nyadar gitu loh betapa wah gila gue bener-bener ya nggak, ya istilahnya kamunya nggak ada kekuatan gitu di sini ya. Bener-bener soalnya masuk Ada ke banyak hal dunia yang bisa dieksplor ya. iya, masuk ke dunia baru kayak, wah gila gede banget ini, kenapa kok gue kayaknya bingung sendiri gitu. Baru bener-bener tahu betapa rasa itu adalah ketika sampai di negaranya. Karena persiapan yang aku lakukan pun juga ya pada akhirnya cuma bisa memberi ketenangan gitu kan, dan kayak oh gue udah siap ini, gue udah tahu nih gue bakal menghadapi apa. Tentunya sampai sana juga tidak tidak ini gitu loh, tidak, masih ada hal-hal tidak terduga gitu yang sampai sini gitu. Tapi ya namanya tinggal di negara baru seperti itu. Jadi satu-satunya cara buat menghadapi itu adalah dijalani gitu, dijalani, diikutin, dibiasakan dengan hal itu. Nanti kalau misalnya udah pasti udah lebih enak beradaptasinya gitu pada akhirnya. Seperti itulah pengalaman aku kemarin. Dan
ya mungkin hal menarik kalau misalnya dari sudut pandang tinggal dari orang itu seperti itu sih, aku rasa. Oke, jadi apa ya, kayak tadi kali ya, sharing itu penting kali ya, kayak tadi ini membuat Hmm. kita tahu nih ternyata nggak cuma kita nih yang mengalami masalah yang sama dan mungkin sama teman-teman Isma di Scotland jadi bisa saling berbagi tips kali ya. Betul. Kalau homesick ngapain sih BTW? Iya, betul. Oke, oke, sip. Oke, setelah cukup panjang nih kita 30 menit ya berbincang-bincang dengan Betran dan seru banget Oh, dengerin pengalaman Betran selama 4 minggu ke belakang. Udah sampailah kita pada penghujung podcast sesi kali ini. Jadi kalau tadi aku bisa menyimpulkan pengalamannya Betran, challenge yang akan dihadapi banyak. Itulah mengapa persiapan itu sangat penting. Kayak tadi Betran berkali-kali menyebut mencari tahu nih seputar keadaan negaranya seperti apa, nanya-nanya juga nih ke orang yang udah berpengalaman tinggal di sana untuk mendapatkan gambaran, dan sebagai bahan juga nih untuk tadi izin dan meyakinkan orang tua kalau kita berada di tempat yang cukup aman kok, walaupun kita jauh dari orang tua, itu menjadi hal yang sangat penting. Adaptasi mungkin butuh waktu, tapi dijalanin aja, dan tadi nih Bertrand juga menekankan nih pentingnya berbagi sama teman-teman sesama Isma atau mungkin saling menceritakan kendala yang dihadapi sekarang karena berhubung dengan orang-orang baik keluarga maupun teman-teman sekitar membuat kita lebih merasa nggak sendirian lah ya walaupun kita jauh banget dari rumah dan keluarga, kurang lebih seperti itu ya gambaran dari Betran. Mungkin dari Betran boleh nih berbagi pesan-pesan di akhir atau mungkin juga untuk teman-teman yang mungkin masih mau coba merantau tapi takut-takut, ada pesan gak nih dari Betran? Pesannya pesan aku pertama dijalanin aja, nggak apa-apa, dicoba aja gitu. Tenanglah, walaupun ya awalnya walaupun pasti akan ada yang namanya tantangan tuh pasti dimanapun akan ada ya. Tapi pada akhirnya ada kesempatan-kesempatan baik gitu loh untuk yang bisa didapatkan yang kita nggak akan bisa dapetin kalau misalnya tidak mencoba itu gitu. Yang namanya tantangan ya adalah namanya risiko yang harus kita hadapi, tapi di balik itu benefitnya akan jauh lebih besar. Jadi teman-teman yang saat ini mikir aduh pengen belajar ke luar negeri atau pengen belajar keluar kota, pengen ngerantau jauh dari orang tua, nggak apa-apa, tuh wajar banget, tenang aja. Tapi begitu udah bisa melewati fase itu, nanti di sini pasti bakal benar-benar merasa seneng dan pasti banyak hal baru yang dihadapin juga, banyak pelajaran-pelajaran baru yang bisa diterima. Jadi teman-teman jangan takut untuk mencoba merantau, mencoba untuk belajar di luar negeri. Dan kalau emang ya nggak tahu ya, aku bisa ngomong kayak gini nggak ya, cuman kalau misalnya emang ada pertanyaan boleh nanti nanya. Kurang Oke, lebih kayak intinya gitu kalau ya. ada kesempatan, hal yang bagus, gaspol aja gitu ya. Hal Iya, dipersiapkan dengan betul. baik, hal-hal nggak terduga mungkin terjadi, tapi masih bisa kita persiapkan gitu ya di awal. Pasti. Oke, sip. Pada akhirnya kita udah sampai nih di penghujung podcast. Betran, aku mau ucapin terima kasih banyak buat Betran yang pagi-pagi jam 6 pagi ya di Scotland udah mau meluangkan waktunya untuk sharing bareng teman-teman. Oke, makasih banyak juga nih buat teman-teman penonton semua yang udah nonton podcast kita dari awal sampai akhir. Aku sama Betran pamit undur diri dulu dari podcast bertopik adaptasi hidup jauh dari keluarga. Jangan kemana-mana dulu teman-teman, karena abis ini masih ada satu topik podcast lagi yang gak kalah menariknya. Dadah semuanya. Dadah, terima kasih semuanya. Dadah. Kasih.